Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 4 akan membahas tentang baptisan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Poin pertama, latar belakang baptisan. Baptisan adalah upacara atau sakramen dalam tradisi Kristen yang melibatkan pencelupan, percikan, atau penyiraman air ke tubuh seseorang. Baptisan dianggap sebagai tanda penerimaan seseorang ke dalam komunitas Kristen dan sebagai simbol pembersihan dosa serta kelahiran baru dalam iman Kristen. Secara umum, baptisan memiliki beberapa makna. Yang pertama, pembersihan dosa. Baptisan melambangkan pengampunan dosa dan pembersihan jiwa yang menurut ajaran Kristen diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, penerimaan ke dalam gereja. Baptisan adalah tanda seseorang diterima ke dalam tubuh Kristus, yaitu komunitas orang-orang percaya. Yang ketiga, simbol kematian dan kebaktian Kristus. Dalam banyak tradisi Kristen, baptisan dianggap sebagai simbol kematian terhadap kehidupan lama dan kebangkitan ke kehidupan baru dalam Kristus. Selanjutnya, pembahasan baptisan dalam Perjanjian Lama. Baptisan dalam Perjanjian Lama bukanlah baptisan dalam pengertian Kristen, tetapi praktik penyucian dengan air yang digunakan dalam konteks penyucian, ritus, dan permunian. Dalam Perjanjian Lama, ada beberapa praktik yang secara simbolik mengarah pada konsep pembasuhan atau penyucian melalui air yang menjadi dasar bagi pengertian baptisan dalam Perjanjian Lama. Pertama, penyucian dengan air. Beberapa ayat dalam Perjanjian Lama menggambarkan pentingnya penyucian melalui air. Poin pertama, penyucian orang najis. Orang yang dianggap najis karena berbagai alasan, misalnya setelah berhubungan seksual atau menderita penyakit kulit, harus mandi atau mencuci dengan air agar dianggap bersih dan layak untuk beribadah. Dalam Imamat 15 ayat 5-13 berkata, setiap orang yang bersentuh oleh orang yang najis itu harus mencuci pakaiannya dan mandi dalam air, dan ia akan najis sampai matahari terbenam. Poin yang kedua, penyucian orang Israel sebelum bertemu Tuhan. Sebelum bangsa Israel bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, mereka diperintahkan untuk membersihkan diri mereka dengan mandi dan mencuci pakaian. Dalam Keluaran 19 ayat 10-11 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu dan kuduskanlah mereka hari ini dan besok, supaya mereka mencuci pakaian mereka. Poin yang ketiga, penyucian imam. Para imam harus mencuci tangan dan kaki mereka dengan air untuk memastikan kesucian mereka sebelum melayani di tempat kudus. Dalam Keluaran 30 ayat 17-21 berkata, engkau harus membuat bejana pembasuh dengan kaki untuk mencuci, dan engkau harus meletakkannya antara kemah pertemuan dan mezbah. Dan pembahasan yang kedua, penyucian oleh Yohanes Pembaptis. Poin pertama, Yohanes Pembaptis yang hidup menjelang kedatangan Yesus melakukan pembaptisan yang disebut baptisan pertobatan. Meskipun ini bukan baptisan dalam pengertian Kristen, ia menggunakan air untuk membersihkan orang dari dosa dan mempersiapkan mereka untuk datangnya Mesias. Praktik ini berakar dari konsep penyucian dalam Perjanjian Lama. Dalam Markus 1 ayat 4 berkata, Yohanes Pembaptis datang di padang gurun, memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Pembahasan selanjutnya yaitu baptisan dalam Perjanjian Baru. Baptisan dalam Perjanjian Baru memiliki makna yang lebih dalam dan lebih terfokus pada karya keselamatan Yesus Kristus.
Baptisan menjadi sakramen yang menandakan pengampunan dosa, kelahiran baru, dan penyatuan dengan Kristus dalam hidup baru. Ini adalah kelanjutan dari konsep penyucian dalam Perjanjian Lama, tetapi dengan penggenapan yang lebih besar melalui karya Kristus. Dalam Perjanjian Baru, baptisan menjadi simbol yang lebih dalam tentang keselamatan dan pertobatan, menandakan kematian dan kebangkitan bersama Yesus Kristus. Poin pertama, baptisan Yesus. Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan untuk menggenapi kehendak Allah. Dalam Matius 3 ayat 13-17 berkata, meskipun Yesus tidak berdosa, baptisannya menjadi teladan bagi umatnya. Baptisan sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Baptisan dalam Perjanjian Baru melambangkan pertobatan dan pengampunan dosa. Orang yang dibaptis mengidentifikasi diri mereka dengan kematian dan kebangkitan Kristus serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contohnya Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian baptisan sebagai penyatuan dengan Kristus. Baptisan menjadi simbol penguburan dengan Kristus dan kebangkitan bersamanya untuk hidup baru. Contoh dalam Roma 6 ayat 3-4, tidakkah kamu tahu bahwa kita yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Kami telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan ke dalam kematian, supaya seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kemudian baptisan dengan Roh Kudus. Selain baptisan dengan air, ada juga pembaptisan oleh Roh Kudus yang mencakup pencurahan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Baptisan ini memberikan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, karena Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus tidak lama setelah sekarang ini. Kemudian yang ketiga, baptisan dan kehidupan gereja. Baptisan dalam Perjanjian Baru tidak hanya memiliki makna pribadi, tetapi juga kolektif dalam konteks gereja. Baptisan adalah tanda keanggotaan dalam tubuh Kristus dan sebuah deklarasi publik bahwa seseorang telah menerima keselamatan dalam Kristus. Baptisan sebagai tanda keanggotaan gereja. Baptisan menandai seorang percaya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ini adalah pengakuan bahwa orang tersebut telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Contohnya dalam 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, karena dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi secara kesimpulan, baptisan dalam Perjanjian Lama mempersiapkan konsep untuk penyucian eksternal, sementara dalam Perjanjian Baru, baptisan berkembang menjadi simbol yang lebih dalam mengenai penyucian rohani, pertobatan, dan kesatuan dengan Kristus. Baptisan tidak hanya bertujuan untuk pembersihan fisik, tetapi juga menunjukkan perubahan rohani dan hidup baru yang dimungkinkan oleh karya keselamatan Kristus. Doktrin baptisan perkembangan dari penyucian eksternal dalam Perjanjian Lama menjadi penyatuan dengan Kristus, tanda pertobatan dan pengampunan dosa dalam Perjanjian Baru. Selanjutnya, sumber referensi dalam pembahasan kami diambil dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian dalam buku Teologi Sistematik oleh Vineg Grudem,
Buku ini membahas tentang sakramen-sakramen gereja, termasuk baptisan dalam konteks keselamatan, pertobatan, dan hidup gereja. Yang kedua, teologi kekristenan oleh Millard J. Erickson membahas tentang memberikan pemahaman tentang baptisan dalam tradisi Kristen, termasuk perkembangan doktrin baptisan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Shalom.